pada saya menjabat Kapolda Sumatera Barat tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, saya menangani kasus ini. Jadi kasus ini sudah lama sebetulnya dan pihak kaum makmum sudah melapor kemana-mana, tapi tidak ada penyelesaian. Kemudian begitu saya jadi Kapolda, pihak kaum makmum melaporkanlah ke Polda Sumbar. Saya selaku Kapolda tentu saya tanggapi laporan dari masyarakat, sehingga kita tangani dengan baik kasus ini. Kemudian kita carikan solusi yang terbaik sesuai dengan waktu itu permintaan dari Menteri ATR BPN Bapak Sofyan Djalil melalui Dirjen Sengketanya itu ya Pak Ihsan datang ke saya, Pak Menteri minta tolong Pak Kapolda carikan solusi yang terbaik kasus ini. Kemudian saya carikan solusi yang terbaik yang tidak merugikan semua pihak di atas tanah itu. Solusi yang terbaik, kemudian 2 bulan setelah saya pindah, ternyata kasus ini dibalik ceritanya. Bahkan kaum makbut ini yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh mafia tanah dengan rekayasa yang terstruktur kasus ini. Mereka direkayasa ini, mungkin mereka menganggap bahwa dengan ditangkapnya kaum makbut ini masalahnya bisa selesai. Karena ini melibatkan banyak pihak di sini, ya. Karena sudah bertahun-tahun permasalahan tidak bisa diselesaikan, sudah banyak pihak yang terlibat, ya banyak penyimpangan di situ, baik pelanggaran hukum pidana umum dan tindak pidana korupsinya. Ini yang mereka halang-halangi, nah, sehingga mereka beranggapan ditangkap kaum makbut selesai masanya. Ternyata tidak sedemikian. Ya, itu benar. Mulai dari tahun 2015, pihak kaum makbut sudah membuat pernyataan. Dan ini pernyataan ini sudah ditempel di kantor BPN Kota Padang untuk diumumkan kepada masyarakat bahwa kaum makbut tidak akan mengambil tanah-tanah yang sudah ada rumah masyarakat di atasnya. Kemudian ini sudah disosialisasikan. Tapi mungkin masyarakat yang ada di atas tanah itu tidak yakin dengan pernyataan kaum makbut ini, dan ada pihak-pihak ya yang memanas-manasi nanti tanahnya akan diambil oleh kaum makbut, sehingga tidak bisa terlaksana pernyataan itu oleh kaum makbut ini. Ya, benang merahnya karena di sini ya mestinya BPN yang bertanggung jawab masalah pertanahan. Nah, ini BPN sendiri yang sumber masalahnya. BPN mengeluarkan sertifikat atas nama kaum makbut. Saya ulangi. BPN mengeluarkan dokumen atas nama kaum makbut. Kemudian di satu sisi BPN juga mengeluarkan sertifikat atas hak tanah negara. Ini kan BPN tidak konsisten. Ini sumber masalahnya. Jadi sumber masalahnya ini ada di BPN sendiri. Dan masalah ini sudah juga turun tim dari BPN Pusat ke Sumatera Barat yang ditugaskan oleh Pak Menteri ATR BPN, Pak Hadi. Kemudian sudah digelarkan juga di BPN Pusat. Dan kebetulan saya hadir juga, diundang sebagai mantan Kapolda. Dan ini sudah dipaparkan di Pusat. Ya, kita harapkan tidak terlalu lama lagi ini bisa ada arahan dari BPN Pusat kepada BPN Kota Padang. Oh, dampaknya sangat luas ya. Yang pertama, di atas tanah itu banyak yang belum bersertifikat sekarang, ribuan masyarakat yang belum bersertifikat. Kemudian tidak bisa terjadi transaksi di atas tanah itu. Kemudian juga banyak kredit macet di atas tanah ini yang diagunan ke bank-bank, ya, termasuk bank-bank pemerintah. Kalau bicara mafia, ya kan tidak mungkin mafia ini hanya kaum makbut yang selama ini dituduhkan sebagai mafia, ya, walaupun sebetulnya sudah diproses dan tidak terbukti kaum makbut mafianya. Kalau mafia itu tentunya melibatkan
aparat penegak hukum, oknum tentunya ya, kemudian oknum dari camat, lurah, kemudian juga oknum dari BPN, oknum dari notaris. Nah, ini bisa dikatakan mafia. Dan mungkin juga ada calon-calon tanah di atas tanah itu. Itu baru bisa dikatakan mafia. Tidak bisa kita tuduh hanya kaum Mahfud mafia. Apalagi ini dituduh mafia MKW Lehar ini. MKW Lehar sendiri buta huruf. Bagaimana itu dokumen itu bisa keluar? Kan berarti kan BPN yang keluarkan. Sebetulnya saya nggak ada kepentingan dalam kasus ini. Saya hanya sebatas pada saat saya Kapolda menaik kasus ini. Tapi akhirnya saya terpaksa meluruskan kasus ini. Karena ya saya bilang tadi, setelah 2 bulan saya tidak menjadi Kapolda, kasus ini dibalik ya, terjadi rekayasa di sini. Kemudian juga ada fitnah-fitnah juga terhadap saya. Pada saat saya ikut pilkada saya diam ya. Tapi setelah saya selesai pilkada, saya luruskan kasus ini. Bahkan saya sudah 11 kali keluar di media, baik media lokal maupun nasional. Tidak ada satupun yang membantah statement saya tentang urusan kasus ini. Dan saya tegaskan di sini juga, saya tidak ada menerima sepeser pun ya dari kasus tanah kaum Mahfud ini. Kemudian juga tidak ada 1 meter tanah pun saya dapat dari kasus tanah kaum Mahfud ini. Saya hanya semata-mata menolong orang yang menurut saya terzolimi dan dikriminalisasi. Kemudian saya juga meluruskan kasus ini, tidak ada yang membantah ya, baik Gubernur Sumatera Barat, kemudian Wali Kota, kemudian Kapolda pengganti saya dari BPN, kemudian juga dari pihak-pihak lain, tidak ada satupun yang membantah statement saya. Kalau memang saya dalam hal ini tidak benar, silakan bantah statement saya. Jadi kita luruskan masalah ini, agar masalah ini bisa cepat diselesaikan. Karena ini menjadi pertanyaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Bandung. Ya, apalagi pihak kaum Mahfud sendiri, mereka perlu keadilan dan kepastian hukum. Ya. Bahkan 2 kerabatnya MKW Lehar ini, ya, Yusuf dan Yasri, sempat ditahan 7-8 hari di Polda Sumbar. Kemudian sekarang dikeluarkan di SP3 karena tidak cukup bukti. Jadi mana yang dikatakan mafia itu?